Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat yang bertambah setiap harinya dalam menghadapi masa COVID-19 ini. Yang pertama, strategi menyusun jadwal. Buatlah aktivitas tetap. Apa itu aktivitas tetap? Yaitu aktivitas yang kalian rutin lakukan setiap harinya. Contohnya adalah sekolah. Benar kan? Tetapi dalam masa pandemi COVID-19 ini, sekolah kalian tidak bisa dilaksanakan di sekolah, tetapi sekolahnya bisa dilakukan di rumah masing-masing, yaitu dengan model pembelajaran di rumah. Maka dari itu adalah contoh bentuk aktivitas tetap yang sering kalian lakukan. Nah, aktivitas tetap ini tidak boleh dirubah, jadi harus setiap rutin setiap hari kalian lakukan. Jika mana ada ketentuan atau ada kebutuhan yang sangat penting atau urgent, atau misalnya sakit, kalian bisa tunda atau kalian bisa tinggalkan sementara. Tetapi kalian harus menghentikan aktivitas tersebut di lain waktu. Misalnya kalian harus mengalokasikan waktu tambahan. Jadi waktu tambahan ini di luar aktivitas tetap kalian. Misalnya aktivitas kalian pagi sampai siang. Jadi alokasi waktu tambahan ini bisa kalian lakukan di sore hari maupun di malam hari. Yang kedua, buatlah skala prioritas. Jadi untuk membuat skala prioritas, kalian bisa ambil secari kertas. Dalam secari kertas itu, tulislah kegiatan hari ini yang akan kalian kerjakan. Dalam kegiatan itu, kalian bisa memberikan kode dengan angka 1 untuk kegiatan yang penting dan harus segera dilakukan. Dimana kode dengan angka 1 itu berarti harus segera dilakukan, dan selanjutnya dengan kode 2 yang dirasa kegiatan itu sangat penting untuk yang kedua, dan bisa dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang ketiga, perkirakan waktu yang diperlukan. Waktu yang kita butuhkan untuk melakukan suatu kegiatan bisa kita perkirakan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dari pengalaman-pengalaman tersebut kita bisa belajar. Misalnya dalam contoh kegiatan kalian mengerjakan tugas, kalian sebelumnya sudah pernah mengerjakan tugas modelnya sama seperti itu, tapi dalam model itu kalian kekurangan waktu. Maka dari itu kalian bisa memperkirakan bahwa saya butuh waktu tambahan untuk mengerjakan tugas model seperti itu. Maka dari itu sangat penting untuk memperkirakan waktu dalam mengerjakan suatu kegiatan. Tetapi kita juga harus realistis bahwa jika mana kita kehabisan waktu, ya sudah, segera kumpulkan tugas yang sudah diberikan untuk mengantisipasi nilai kita menjadi kosong. Maka dari itu lebih baik kita mengumpulkan daripada tidak sama sekali. Yang keempat, belajar bilang tidak. Jadi yang paling sulit adalah mengatakan tidak, terutama pada ajakan teman. Tak jarang waktu yang semestinya kita buat belajar malah kita buat bermain, kita buat nongkrong sama teman-teman. Maka dari itu jika kalian butuh waktu nongkrong, butuh waktu bertemu teman, maka alokasikan waktu itu sendiri untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu waktu belajar kalian. Maka apabila 4 tips yang saya sudah sebutkan tadi sulit kalian lakukan, biasanya ada 3 hal yang menghambat. Yang pertama adalah kalian menunda pekerjaan. Jadi ketika kalian sudah merencanakan terus kalian menunda, maka itu akan menjadi suatu hambatan. Yang kedua adalah perfeksionis. Ketika kalian perfeksionis harus 100% dalam mengerjakan suatu pekerjaan, itu akan menyulitkan dan akan mengganggu cara pengelolaan waktu kalian. Yang ketiga adalah sulit menentukan prioritas.
kalian terlalu bingung mana prioritas, mana hal yang penting yang akan didahulukan. Maka dari itu segera berpikir cepat mana yang penting dan harus segera dilakukan.